menjadi mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang Unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rana Gustian Nugraha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iam Fatmawati Handayani dengan NIM 2102136. Kemudian ada teman saya Dona Nur Pratiwi Raffi Ahmad, kemudian Rahma Isnaini Fadilah dan Rizka Putri Wulandani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metode diskusi yang terdiri dari pengertian metode diskusi, karakteristik metode diskusi, tujuan metode diskusi, fungsi metode diskusi, dan yang terakhir langkah-langkah metode diskusi dalam pembelajaran. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian metode diskusi. Menurut Hasibuan dan Mujiono, metode diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna menyimpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode diskusi ini adalah cara mengajar guru dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang kemudian siswa diharapkan dapat bertukar pendapat, pemikiran atau informasi untuk membahas suatu topik tertentu agar menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik metode diskusi. Terdapat beberapa karakteristik metode diskusi. Yang pertama yaitu metode diskusi ini lebih menekankan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran atau student center. Yang kedua, terdiri dari 2 orang atau lebih. Ciri yang ketiga yaitu adanya topik yang dibahas atau materi yang dibahas. Yang keempat yaitu adanya proses bertukar pikiran, pendapat atau informasi. Dan ciri yang kelima yaitu menghasilkan rumusan alternatif dari topik yang sedang dibahas. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tujuan metode diskusi dalam belajar mengajar. Tujuan yang pertama yaitu menanamkan sikap keberanian untuk berpendapat. Yang kedua, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat yang mungkin saja terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu belajar menemukan kesepakatan dari musyawarah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi dari metode diskusi yang akan disampaikan oleh Rahma Isnaini Fadilah. Terima kasih kepada presentator sebelumnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi fungsi metode diskusi. Yang pertama yaitu untuk melatih kemampuan berpikir setiap siswa sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas. Yang kedua, menanamkan sikap demokrasi karena akan terbiasa mengemukakan pendapat saat berdiskusi. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi yang membuat kita akan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Hal itu bisa dilihat dari bertambahnya wawasan yang kita dapat dari hasil pemikiran dan topik yang telah dibahas selama berdiskusi berlangsung. Lalu yang kelima, mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analitis karena otak dibiasakan untuk berpikir saat berdiskusi. Lalu yang keenam, melatih kemampuan bicara di hadapan orang banyak saat kita mengemukakan pendapat di muka umum. Sekian fungsi metode diskusi dari saya serahkan kembali kepada presentator selanjutnya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dona mengenai langkah-langkah metode diskusi. Langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, guru menentukan materi pembelajaran yang akan didiskusikannya. Yang kedua, siswa mempersiapkan diri dengan materi yang telah ditentukan oleh guru. Yang ketiga, masing-masing dari perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang keempat, setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, lalu akan dibahas dengan didiskusikan hasil kelompok tersebut dengan kelompok lainnya. Selanjutnya akan ditayangkan sebuah video contoh penerapan metode diskusi dalam pembelajaran. Berikut adalah tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana
yang kemarin tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nggak tahu? Oh, pada lupa ya, mungkin terlalu banyak PR. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang hak dulu. Apa yang dimaksud dengan hak, yaitu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang kita dapatkan. Terus, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ada yang tahu nggak? Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi kita harus melakukan kewajiban dulu, baru nanti kita mendapatkan hak. Pinter. Nah, untuk materi kali ini kita akan berdiskusi tentang mengenai hak dan kewajiban. Kalian nanti sama Ibu dibagi 2 kelompok. Terus nanti kasih contoh mengenai hak dan kewajiban yang lainnya. Misalnya kayak hak di dalam keluarga, kewajiban di dalam keluarga, atau misalnya di sekolah. Nah, Ibu bagi 2 kelompok, yaitu ini kelompok A dan yang satu kelompok B. Untuk sekarang kita langsung berdiskusi aja ya. Dan nanti hasilnya silakan kalian paparkan tentang hak dan kewajiban yang kalian ketahui. Contoh-contohnya saja. Oke, mengerti? Baik, langsung melihat ya, dibagi kelompoknya itu melihat. Kalian ini haknya di sekolah. Oh, di sekolah. Tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, berarti Di rumah ya berarti di rumah ya. Kan berarti kita. oh, bisa ya, di mana aja. Oh, berarti kalian di situ semua dari kelas. Ini kalian mengenai apa hak dan kewajibannya? Oh, di keluarga. Jangan lupa kasih contohnya juga ya. Nanti ada yang memaparkan hasil diskusinya. Oh iya, untuk hasil diskusinya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Biar nanti ada waktu buat kalian juga. Oh, waktunya udah habis, udah 5 menit. Oh, sudah. Silakan duduk kembali yang rapi. Balik lagi ke tempatnya masing-masing ya. Ada yang mau maju ke depan duluan atau mau ditunjuk sama Ibu? Ditunjuk sama Ibu. Coba dari kelompok B dulu memaparkan hasil diskusinya. Baik Ibu, jadi setelah kami berdiskusi, kami memilih hak dan kewajiban dalam keluarga. Nah, hak dalam keluarga itu sudah sesuatu yang dapat kita terima dari anggota keluarga kita. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang wajib kita lakukan untuk mendapatkan hak kita dalam keluarga Ibu. Nah, contoh hak dalam keluarga yaitu berhak mendapatkan kesehatan, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan kesejahteraan hidup, berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua Ibu. Sedangkan kewajiban dalam keluarga yaitu wajib menghormati anggota keluarga lainnya, terus wajib menjaga ketentraman dalam rumah Ibu. Alhamdulillah ya, jawabannya benar semua. Coba dari kelompok A, ada yang mau disampaikan nggak hasil diskusi? Ya, so, next Siti, coba sampaikan. Contoh hak kewajiban yang bisa dilakukan di sekolah. Pertama haknya itu kita mendapatkan pelajaran, metode pengajaran. Terus kalau kewajibannya itu menaati peraturan. Nah, benar ya, anak-anak yang tadi udah disampaikan oleh Dona dan oleh Next Siti itu semuanya jawabannya betul. Nah, kita juga sebagai murid dan Ibu juga sebagai guru harus menerapkan hak dan kewajibannya. Nah, untuk materi sekarang dicukupkan sekian. Untuk kedepannya kalian lebih giat lagi dalam belajarnya, lebih semangat lagi ya, karena masih panjang perjalanannya.
saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.